Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Trimanda. Di sini saya akan membahas tentang tips pemupukan kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, pemupukan pada kelapa sawit sangatlah berpengaruh pada hasil dari produktivitas panen. Para petani kelapa sawit memiliki strateginya ataupun pola pemupukan yang berbeda-beda yang mereka yakini. Di sini saya akan membahas sedikit. Nanti juga saya akan mewawancarai salah satu petani kelapa sawit, bagaimana pola pemupukan di kebun dia sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak. Nah, untuk pola pemupukan yang pertama, ini sangat berpengaruh dan dikatakan sangat wajib. Yang pertama yaitu pemberian pupuk dolomit untuk mengatur tingkat keasaman tanah dan membantu penyerapan pada akar. Nah, kalau untuk yang tahap keduanya, itu boleh diteruskan dengan NPK. Lalu, untuk yang ketiga, itu dalam 1 tahun 1 kali diberikan pupuk borat. Pemberiannya itu hanya sedikit saja, palingan tidak sampai 1 sendok makan di ketiak pelepah ataupun di pucuk dari pelepah kelapa sawit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Muhammad Ade. Beliau adalah masyarakat di sekitar sini yang mengelola dan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya Pak, perkenalkan, saya Muhammad Arya Trimanda. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pola pemupukan yang digunakan di perkebunan kelapa sawit, Bapak. Pola pemupukannya, Pak. Kalau untuk memupukkan di kelapa sawit itu pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita lihat adalah kondisi fisik tanah. Kita di tanah itu kan ada lahan basah dan lahan kering. Itu perlakuan di situ tetap beda karena kadar keasaman tanah beda. Untuk lahan kering yang saya garap selama ini, itu pemupukan saya lakukan dengan 3 tahap, maksudnya 3 macam pupuk yang sering dilakukan. Untuk yang pertama yaitu saya melakukan pupuk abu atau yang sering disebut dolomit. Pupuk abu ini digunakan itu tidak begitu banyak, tapi perlu untuk tahun sekali. Setelah pemupukan dolomit ini, kita melakukan pemupukan yaitu pupuk NPK. Ini kan pupuk lengkap. Jadi kalau untuk NPK itu dalam untuk tanaman usia sekitar 6 tahun itu dalam 1 pokok batang itu 3 kilo, tapi lebih baik dilakukan per bulan. Jadi per bulan maksudnya gini, dalam 3 kilo tadi dibagi 3 bulan atau 4 bulan, nanti ketemunya berapa. Kalau 3 bulan berarti dalam 1 bulan 1 kilo. Itu lebih baik karena kondisi batang tadi itu seperti tidak beda dengan tubuh manusia. Jadi apabila kita porsi makannya satu piring dikasih 2 piring, itu tetap yang 1 piringnya terbuang. Jadi yang dimakan tetap 1 piring. Jadi apabila kita langsung kasih dalam 1 pokok itu 3 kilo, yang diserapnya hanya 1 kilo, yang 2 kilo terbuang. Alangkah baiknya pemupukan tadi rutin, bukannya banyak. Untuk yang ketiga itu menggunakan borak. Borak ini digunakan sangat sedikit, hanya kisaran 100 sampai 300 gram per tahun dalam 1 pokok batang. Jadi itu yang saya pakai selama ini. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pemupukan
pemupukan dari narasumber kita, perlu ditekankan lagi bahwa setiap petani itu memiliki perkebunan kelapa sawit itu memiliki strateginya masing-masing dalam metode pemupukan. Oke, dari penjelasan saya tersebut dan penjelasan dari narasumber yang saya wawancarai, maka akan timbul pertanyaan, apakah pola pemupukan tersebut sudah cukup baik? Memang belum dikatakan tidak sempurna sepenuhnya. Karena dari pemupukan tersebut diperlukan pengawasan tersendiri. Karena kita kan hanya menggunakan dolomit, NPK, dan borat. Jadi dari NPK itu kita mendapatkan nitrogen, fosfor, dan kalium. Tetapi kita tetap perlu melakukan pengawasan dengan melihat perkembangan dari kelapa sawit kita. Misalnya jika kelapa sawit kita kekurangan kalium, kita bisa memberi pupuk tambahan yang berfokus pada kalium ataupun fosfor dan nitrogen. Nah, jadi tetap penting dalam pengawasan untuk melihat perkembangan dari kelapa sawit kita ataupun dari gejala-gejala dalam kekurangan unsur hara di kelapa sawit yang kita miliki. Sekian tips yang saya berikan. Saya wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.